Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiranto Muhammad Ginanjar, NPM saya 40621100033. Dan untuk memenuhi tugas pengantar multimedia, saya akan menjelaskan tentang digital format video dengan format presentasi. Untuk presentasi kali ini ada 6 topik, dimulai dari format video, macam-macam format video, codec, software untuk mengolah format video, kesimpulan, dan terima kasih. Untuk yang pertama, kita akan mulai dari format video. Format video merupakan gabungan antara beberapa file, folder, atau playlist yang dibutuhkan agar video dapat berjalan dengan lancar. Di dalam format video ini biasanya terdiri dari codec atau decoder yang mengacu pada algoritma yang digunakan untuk menyajikan sebuah video digital, dan container merupakan pembungkus yang berisi video dan konten yang terkait dalam suatu file. Macam-macam format video antara lain macam-macam format video biasanya mempunyai berbagai macam format. Contohnya seperti MP4 atau MP4, audio video interleave atau AVI, matroska video atau MKV, dan lain-lain. Namun, yang akan saya bahas kali ini hanya 3 format yang sering digunakan oleh orang banyak atau orang-orang, yaitu MP4, AVI, dan MKV. Kita mulai dari MP4. MP4 atau MP4 adalah sebuah format video yang merupakan penerus dari MPEG, yang merupakan suatu standar untuk pengkompresian gambar dan suara, dan sudah mendukung objek suara gambar atau televisi 3 dimensi. Format MP4 berawal dari format file QuickTime yang kemudian disempurnakan dengan beberapa cara. Kontainer ini mendukung beragam kodek video dan audio, tetapi paling sering digunakan dengan kodek H263 atau H264 untuk video dan AAC untuk kodek audio, dan juga mendukung track subtitle. Yang kedua adalah AVI. AVI atau Audio Video Interleaved adalah merupakan format berkas atau file video buatan Microsoft. Format ini merupakan salah satu format video tertua yang diperkenalkan Microsoft sejak dirilisnya Windows 3.1. Sebagian besar camcorder, baik itu analog maupun digital, menjadikan format ini sebagai format baku saat capture video. Dengan ukurannya yang sangat besar, berkas ini sering dikatakan sebagai format video yang belum terkompresi. Padahal AVI juga merupakan salah satu jenis kompresi video juga. AVI dapat menyusun video player apapun sehingga bisa diputar di player apapun, seperti GOM player, VLC, ataupun dalam format CD seperti DVD dan lain-lain. Yang ketiga adalah MKV atau matroska video. MKV sebenarnya sama seperti MP4, hanya saja format matroska berstandar bebas dan terbuka, yang membuatnya tetap relevan sampai saat ini. MKV dapat berisi hampir semua jenis kodek video dan audio, plus track multiple subtitle, menu, dan capture DVD, dan menjadikannya format yang paling fleksibel saat ini. Popularitas matroska terus meningkat, namun belum didukung secara universal. MKV juga merupakan format video yang telah mendukung video dengan kualitas HD atau High Definition. Selanjutnya, kita beralih ke codec. Codec mempunyai banyak macamnya, seperti WMV, XSpeed, H.264, H.265, dan lain-lain. Setiap codec mempunyai fungsi yang sama, hanya saja setiap codec mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Dan yang akan kita bahas kali ini hanya WMV, H.264, dan H.265. Untuk WMV atau Windows Media Video merupakan kodek eksklusif yang dikembangkan oleh Microsoft untuk digunakan dalam format kontainer ASF milik mereka. File dengan ekstensi WMV adalah kontainer ASF dengan track video WMV, namun track video WMV juga dapat disimpan dalam kontainer AV atau MKV. Sebagian besar perangkat Microsoft masih mendukungnya, namun perangkat tersebut telah menjadi tidak begitu populer dalam penggunanya dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian ada H.264. H.264 paling dikenal sebagai salah satu standar pengkodean yang digunakan pada video Blu-ray dan sebagai standar pengkodean paling populer untuk streaming video. Biasanya digunakan oleh situs seperti YouTube, Vimeo, dan lain-lain. X264 adalah implementasi open source yang menghasilkan video berkualitas lebih tinggi dengan ukuran file yang lebih kecil. Kemudian ada H.265.
H.265 merupakan penerus yang akan datang dari H.264 yang memungkinkan kompresi data lebih dari 2 kali sekaligus menjadi kualitas video yang sama. Diibaratkan sebuah file yang awalnya berkapasitas 10 GB dengan kualitas HD, ketika di encode oleh kodek H.265 maka kualitasnya akan lebih baik, tetapi ukuran file pun berkurang berkurang lumayan banyak. H.265 ini juga mendukung resolusi hingga 8K. H.265 ini akan membuka jalan bagi video dengan kualitas lebih baik sambil menjaga ukuran file tetap masuk akal. X265 merupakan implementasi open source. Karena H.265 masih baru, jadi belum banyak didukung saat ini. Berikutnya, software untuk mengubah format video. Sebenarnya banyak software yang dapat digunakan untuk mengubah format video, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Contohnya adalah Any Video Converter, Format Factory, Handbrake, dan lain-lain. Setiap software punya kelebihan dan kekurangan sendiri, dan semua itu tergantung pada penggunanya. Kebanyakan software seperti Any Video Converter, Format Factory, ataupun Handbrake, penggunanya cukup mudah sebenarnya. Adapun software untuk mengubah format video yang lebih advance seperti Stackstrip dan beberapa encoder yang lainnya. Kesimpulannya, setiap format video mempunyai keunggulan dan kekurangan tersendiri, dan dengan semakin majunya teknologi, maka jenis format video baru akan terus bermunculan dengan lebih banyak keunggulan dan sedikit kekurangan, sehingga dapat memudahkan orang-orang untuk menikmati hiburan ataupun menyampaikan berita dengan format video yang dapat dikirim dengan cepat dan dengan gambar yang lebih bagus. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.